sekali kakak ketemu adik-adik lagi hari ini. Gimana kabar adik-adik selama 1 minggu kemarin? Kabar kakak baik. Kakak harap adik-adik juga baik semuanya ya. Walaupun tahun sudah berganti, walaupun kita masih belajar di rumah, tapi adik-adik harus tetap apa? Bersemangat. Adik-adik harus tetap bersyukur. Dan adik-adik harus tetap rajin berdoa ya. Oke? Nah adik-adik, kita mau mulai sekolah minggu kita. Adik-adik jangan lupa, kakak harus tahu siapa yang sudah ada di sini. Adik-adik tulis nama adik-adik di kolom di bawah ya. Oke, kakak pause dulu ya. Udah absennya? Nah adik-adik, hari ini kakak tidak sendiri. Kakak ditemenin lagi sama teman kakak, si Mimin. Dan Mimin sekarang juga punya sapi. Dia ajak juga sapinya si Mumu. Nah nanti kita akan nyanyi sama-sama ya adik-adik ya. Mimin dan Mumu akan menemani adik-adik memuji Tuhan sekolah minggu, biar adik-adik tambah semangat ya. Yuk, sebelum itu kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih pada hari ini Tuhan Yesus telah menyertai kami semua, sehingga kami dapat berkumpul bersama untuk sekolah minggu. Walaupun tetap dalam online, tapi kami percaya Tuhan telah akan selalu menyertai kami satu persatu, sehingga firman-Mu akan terus hadir dalam kehidupan kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita mau nyanyi lagu pertama. Judulnya Yesus Sayang Padaku. Nah adik-adik, tahu kan lagu itu? Nyanyi yang kencang ya. 3, 2, 1.
adik-adik sayang gak sama Tuhan Yesus? Nah, Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Adik-adik, oleh karena itu, marilah kita bersyukur dan memuji Tuhan dengan kencang. Nah, adik-adik, kita mau nyanyi lagu Yesus Sayang Semua. Mumu dan Mimin juga ikut nyanyi. Adik-adik nyanyi yang kencang ya. Adik-adik, sekarang waktunya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik siapkan uang persembahannya. Adik-adik masukkan ke dalam amplop. Adik-adik titip ke mama ataupun papa untuk dibawa ke gereja. Atau apabila nanti adik-adik sudah diberi kesempatan berkumpul bersama-sama di gereja, adik-adik bisa bawa langsung persembahannya. Nah, adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan dan cerita-cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, sebelumnya kita bernyanyi dulu ya. Judul lagunya Mari Masuk. Demikian puji-pujian kita adik-adik. Seru kan? Nah, sekarang adik-adik lanjut ya mendengarkan firman Tuhan dan aktivitas. Oke adik-adik? Dadah! Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kalian udah ikut bernyanyi sama kakak Natasha? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan anugerah Tuhan yang Kau berikan kepada kami saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah hamba-Mu Kau urapi dalam menyampaikan firman-Mu kepada adik-adik kami. Biarlah apa yang saya sampaikan dapat diterima, dapat dilakukan oleh adik-adik kami dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk ke cerita, Kakak Tika mau tanya, keselamatan itu kita peroleh dari mana ya? Apa karena kita sering berdoa? Atau karena kita sering baca Alkitab? Atau karena kita sering ke gereja?
dan memberikan persembahan yang banyak. Ternyata adik-adik, keselamatan yang kita peroleh karena anugerah Allah yang begitu besar kepada kita, sebagai cinta kasih Allah kepada kita sebagai umat ciptaannya. Anugerah apa ya? Anugerah adalah semua yang kita terima dengan cuma-cuma, bukan usaha kita sendiri. Kita akan masuk ke cerita ya adik-adik. Tema kita hari ini adalah anugerah Allah bagiku. Kalian bisa baca dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Kita mulai ya ceritanya ya adik-adik. Saat ini ada seorang Bapak Nikodemus. Dia adalah pemimpin bangsa Yahudi. Dia itu rajin adik-adik, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin ke gereja. Kalau boleh dibilang, isi Alkitab aja dia tahu loh adik-adik, dia hafal. Dan Bapak Nikodemus ini suka melihat Tuhan Yesus mengajar orang-orang banyak. Dan Bapak Nikodemus ini juga melihat Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat. Dan akhirnya Bapak Nikodemus ini ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Akhirnya pada suatu malam Bapak Nikodemus menemui Tuhan Yesus. Saat bertemu, Tuhan Yesus berkata, "Kalau kamu ingin melihat kerajaan Allah, kamu harus lahir baru." Bapak Nikodemus bingung. Lahir baru? Lahir baru itu maksudnya saya dimasukkan lagi ke rahim ibu saya. Oh, bukan gitu, kata Tuhan Yesus. Lahir baru itu bukan menjadi bayi lagi, tapi lahir baru itu kelahiran roh. Roh apa sih? Roh kan gak kelihatan ya adik-adik. Roh kan seperti angin. Angin itu gak kelihatan, dapat kita rasakan dan dapat kita dengar. Dan kalau emang Bapak Nikodemus mau lahir baru, dia harus meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan dia harus dibaptis. Adik-adik, lihat ini gambar di belakang kakak Tika. Ini ada contoh perbuatan-perbuatan dosa. Misalnya, ada anak yang suka ngisengin binatang. Jangan ya adik-adik, binatang kan makhluk hidup. Binatang juga harus dikasihani. Atau dikasihi, bukan dikasihani ya. Dikasihi karena dia makhluk hidup. Atau kalian suka berbohong. Bohong kan dosa adik-adik. Ada loh lagunya. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Lagu aja ada yang mengatakan bohong itu dosa. Ada juga adik-adik yang suka berantem dengan kakak atau adiknya. Gak boleh adik-adik. Kakak adik harus rukun. Gak boleh berantem. Atau kalian suka mencontek. Siapa di sini yang suka nyontek? Gak boleh adik-adik. Mungkin orang-orang sekitar kalian gak tahu kalian mencontek, tapi Tuhan melihat kalau kalian mencontek. Atau kalian yang suka marah-marah sama mama, sama kakak, sama apa-apa, gak boleh juga. Karena masa kita harus marah-marah? Kan Tuhan mengajarkan kita harus sabar. Nah, adik-adik juga ada yang suka mencuri. Mencurinya bukan mencuri. Ada juga sih mencuri barang, tapi ada juga mencuri waktu. Kan mencuri bisa arti luas ya. Kalau mencuri waktu, contohnya kalian sedang belajar, disuruh belajar, tapi kalian malah main game. Itu salah adik-adik, kalian sama aja mencuri waktu. Itu contoh-contoh tentang perbuatan dosa. Nah adik-adik, kalau kita sudah lahir baru, kita nggak boleh lagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang tadi kakak Tika sebutkan. Adik-adik, sekeras apapun usaha kita tidak dapat melakukan pekerjaan Allah secara sempurna. Karena apa? Karena kita orang-orang yang berdosa dan tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Oleh sebab itu adik-adik, Tuhan Allah mengutus Tuhan Yesus dari surga untuk datang ke dunia ini sebagai juru selamat kita. Karena Tuhan Yesus yang sanggup menyelesaikan pekerjaan Allah secara sempurna.
karena Tuhan Yesus rela mati di kayu salib dan menanggung dosa-dosa kita. Jadi adik-adik, kita harus membalas kebaikan Tuhan Allah yang telah mengasihi kita dan menyelamatkan kita dan memberikan anugerah kepada kita. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, harus bertobat dan dibaptis. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan menutup kebaktian ini. Kita bersatu dalam doa. Yuk kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan anugerah Tuhan. Engkau telah memimpin kami dalam mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk dalam kehidupan kami. Tuhan, sertai kami dan bimbing kami setiap langkah hidup kami. Kau tuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat aktivitas ini ada karton sesuai selera kalian, ada stiker atau manik-manik untuk menghias, ada pensil, ada penggaris, ada benang, ada gunting, ada lem dan busur. Adik-adik, pertama-tama kita membuat pola dengan busur dan penggaris. Dan hasilnya seperti ini. Kalau sudah membuat pola, kalian gunting, hasilnya akan seperti ini ya adik-adik. Kalau sudah ada pola seperti ini, kalian gabung dengan lem, ditempel, akan berbentuk seperti hati. Kalau sudah dilem, akan jadinya seperti ini ya adik-adik. Kalau sudah, kasih talinya dilem aja. Setelah itu kita akan hias. Adik-adik, setelah kalian menempel dengan stiker atau manik-manik yang Kakak Tika bilang, kalian bisa menempel foto. Fotonya terserah, mau foto kalian atau foto keluarga kalian atau foto hewan peliharaan kalian, terserah deh. Nah, setelah itu kalian bisa gantung di kamar kalian. Selamat mencoba adik-adik.